bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Seiring waktu berlalu, senja perlahan-lahan menyelimuti pegunungan besar yang tak berujung. Setelah kedatangan malam hari, raungan berbagai binatang iblis juga bergema satu sama lain di dalam pegunungan. Sebuah batu besar menutupi celah di sepanjang dinding tebing, yang terletak jauh di dalam pegunungan. Celah itu berukuran puluhan meter, dan mampu menampung sekitar belasan orang. Lindong menempatkan wanita muda di punggungnya ke tanah, sebelum matanya memindai dengan hati-hati di bagian dalam celah. Segera, dia berbalik untuk melihat langit yang sekarang gelap. Setelah itu, dia dengan cepat memindahkan batu besar itu, dan perlahan-lahan menutupi celah itu. Ying Huan diam-diam bersandar di dinding batu. Wajah pucat dan kecilnya, membuatnya terlihat jauh lebih lemah. Saat ini, dia tidak dapat berbicara, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok yang bergegas di semua tempat, sementara emosi yang rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Setelah apa yang aku lakukan kepadamu di masa lalu, aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar mengambil risiko ini, hanya untuk menyelamatkan aku." Ucap Ying Huan. Lindong secara bertahap menutupi celah itu. Setelah selesai, dia menepuk-nepuk tangannya sebelum berbalik untuk melihat Ying Huan, lalu mengerutkan keningnya ketika dia berkata, "Apakah aku terlihat seperti orang kecil di matamu?" Balas Lindong. Ying Huan tertawa kecil. Segera setelah itu, dia menjawab, "Meskipun kamu telah menyelamatkan aku tidak akan menarik pendapat terakhir aku tentang kamu untuk saat ini." Jawab Ying Huan, "Maksudmu, aku seperti pembual yang tak tahu malu kan? Sepertinya, kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan dapat memahami kitab suci kesunyian besar." Balas Lindong sambil tertawa. "Bukannya aku tidak percaya padamu. Sebaliknya, peluang untuk berhasil memahami kitab suci kesunyian besar terlalu rendah." Saat itu, kakak perempuan aku diam-diam duduk di depan Great Desolate Tablet selama berbulan-bulan, tetapi dia masih gagal pada akhirnya. Selain senior Zhou Tong, tidak ada satupun dari Dao Sekte yang telah berhasil memahami kitab suci kesunyian besar dalam 100 tahun terakhir. Ying Huan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Ada individu yang luar biasa dan berbakat di Sekte Dao dalam 100 tahun terakhir ini, tetapi tidak ada dari mereka, yang pada akhirnya dapat memahami kitab suci kesunyian besar itu. Ucap Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia juga tahu tentang ini. Jika begitu mudah untuk memahami kitab suci kesunyian besar, Aula Desolate pasti tidak akan menjadi yang terlemah dari keempat aula. Balas Lindong. Tidak ada pertanyaan, bahwa Great Desolation Scripture sangat kuat. Jika kamu benar-benar dapat memahaminya, itu memang akan sangat bermanfaat bagi Dao Sek kami. Paling tidak, Dao Sekte kita akan mendapatkan asuransi di kompetisi sekte besar berikutnya. Ying Huan bermain-main dengan seuntai rambut hitamnya, saat dia berbicara. "Kompetisi sekte besar, apa itu?" tanya Lindong. Lindong tidak terbiasa dengan istilah ini. Dia telah mendengar tentang hal itu sebelum Liu Tong dari gerbang Yuan kembali di atas 100 Empire Mountain. Namun, dia tidak tahu secara spesifik, pikir Lindong. Setiap setahun sekali, sekte super di wilayah Suan Timur akan mengadakan kompetisi sekte besar yang sangat megah. Hanya para murid dalam sekte saja, yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah cobaan, jawab Ying Huan. Mata Ying Huan sedikit menunduk. Lindong bisa melihat, bahwa dia perlahan mengepalkan tinjunya saat ini. Setiap kali kompetisi, Dao Sekte selalu berakhir dengan kehilangan beberapa murid yang luar biasa karena kompetisi ini. Ucap Ying Huan. Mata Lindong menyusut sedikit. Mungkinkah kompetisi sekte besar memiliki format yang sama dengan Perang 100 Kerajaan? Pikir Lindong. Salah satu alasannya adalah, karena arena yang berbahaya dari tempat kompetisi itu diadakan. Alasan lainnya adalah, karena perkelahian antara berbagai sekte super.
Tentu saja, kerugian Daosek kita dari persaingan sekte besar, sebagian besar disebabkan oleh Gerbang Yuan, ucap Ying Huan. Gerbang Yuan, ucap Linding kaget. Lindong sedikit mengernyit. Kami tidak memiliki hubungan baik dengan Yuan Gate, dan orang-orang itu biasanya berperilaku dominan. Selain itu, ada juga insiden senior Zhou Tong sejak saat itu. Oleh karena itu, kedua faksi seperti api dan air, dan semua murid Dao Sekte sangat benci jika harus disiplin oleh Gerbang Yuan. Demikian pula, para murid Gerbang Yuan itu juga memandang murid Dao Sek kami sebagai duri di pihak mereka. Biasanya, eselon atas dari kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk menekan ini. Meskipun demikian, Dao Sekte kita masih dipaksa untuk memberi jalan sebagian besar waktu. Setelah semua hal yang telah terjadi, Gerbang Yuan lebih kuat dari Sekte Dao kami, ucap Ying Huan. Suara Ying Huan membawa sedikit penyesalan saat menyebar di celah. Lindong samar-samar bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Kamu bermaksud untuk mengatakan bahwa para murid Gerbang Yuan akan dengan sengaja menyerang murid-murid Dao Sek kami selama kompetisi sekte besar. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan mematikan. Lindong menyipitkan matanya dan bertanya. Hei Ying Huan menunduk. Rambut hitamnya menutupi wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah mirip seperti kontes. Secara keseluruhan, para murid Gerbang Yuan lebih kuat dari para murid Dao Sek kami. Oleh karena itu, Sekte Dao kami telah menderita kerugian besar setiap kompetisi sekte besar, dan banyak senior telah terbunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar terakhir, kakak perempuan senior sebelumnya dari Balai Langit kami, dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Pada saat itu, dia berusaha melindungi para murid lainnya ketika mereka mundur. Pada saat itulah, dia jelas-jelas mengakui kekalahan, namun, binatang buas itu tidak berhenti. Mereka sengaja melakukannya, ucap Ying Huan. Suara wanita muda itu sedikit bergetar. Wajahnya tertutupi lututnya, saat tubuhnya yang kecil dan halus bergetar. Lindong diam. Selama pertarungan antara sekte super, berbagai trik kotor akan digunakan. Namun, tidak terduga bahwa Gerbang Yuan sebenarnya sangat tercela seperti ini. Lindong menatap tubuh wanita muda yang lemah, dan mengerutkan bibirnya. Mata hitam pekatnya sekarang juga memiliki dendam di dalamnya. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi selama kompetisi sekte besar ini, kakak perempuan kemungkinan besar akan memimpin kelompok aku. Aku tahu, bahwa jika dihadapkan dengan situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertarung juga, dan binasa bersama dengan para murid Gerbang Yuan, ucap Ying Huan. Ying Huan mengangkat kepalanya, sebelum tangannya yang seperti batu giok menggosok wajahnya. Matanya sedikit merah, di bawah sinar bulan yang lemah. Dia menatap pemuda di depannya dan berkata, ketika waktu itu tiba, aku juga tidak akan ragu, ucap Ying Huan. Lindong menyaksikan jejak tekad melintas di mata wanita muda itu. Dia mengangguk pelan. Setelah memasuki Dao Sekte belum lama ini, ia secara alami tidak menyadari dendam antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan. Namun, siapa yang memintanya untuk menjadi murid Dao Sek? Pikir Lindong. Jika kamu marah, maka, bunuh saja beberapa murid Yuan Gate selama kompetisi sekte besar yang akan datang, ucap Lindong. Lindong tertawa lembut, dan dia tidak mencoba untuk membujuknya. Itu karena dia merasakan kebencian yang intens terhadap Gerbang Yuan, yang menggelegak dalam dirinya. Tentu, balas Ying Huan. Ying Huan mengangguk dengan serius. Segera, dia berhenti menangis dan berkata sambil tersenyum. Sebelum kita berbicara tentang itu, kita harus terlebih dahulu mencoba untuk kembali ke Dao Sekte hidup-hidup. Yao Ling pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja, ucap Ying Huan. Orang itu pasti memiliki sesuatu yang dapat merasakan fluktuasi Sid kuno Yuan abadi. Lindong menatap langit yang gelap dan berkata, dia tidak akan mengejar Jiang Kun dan yang lainnya kan? Ying Huan terkejut saat dia buru-buru bertanya. Dia sudah menyadari bahwa Lindong telah menyerahkan benih kuno Immortal Yuan kepada kelompok Yuan Fang. Tenang, aku sudah menyegel riak itu, pas aku menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kakak perempuan Fang. Jawab Lindong sambil tersenyum samar. Segera, dia mengepalkan tangannya saat pohon kuno Immortal Yuan yang sangat besar muncul, dan mendarat dengan keras di tanah. Sebaliknya, Yao Ling akan memperlakukan objek ini,
sebagai benih kuno Yuan abadi. Karena itu, dia pasti akan datang mencari kita. Ying Huan akhirnya menghela nafas lega. Segera, dia melirik Lindong sebentar. Jelas, dia tidak berharap Lindong begitu berhati-hati. Dia sebenarnya mengatur semuanya dengan sangat baik, pikir Ying Huan. Kamu harus istirahat dulu. Kamu sangat kelelahan. Kemungkinan, kelompok Yao Ling tidak akan menemukan tempat ini malam ini, ucap Lindong. Ying Huan mengangguk dengan lembut. Dia memang sangat lelah. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan Yuan, membuatnya merasa lemah. Segera, dia bersandar di dinding batu, dan perlahan menutup matanya. Lindong hanya menoleh setelah mengamati, bahwa Ying Huan telah menutup matanya. Matanya memandang ke arah langit malam melalui celah. Itu memungkinkan baginya, untuk merasakan gelombang di daerah sekitarnya. Jelas, kelompok Yao Ling sedang mencari mereka di seluruh gunung. Bajingan dari gerbang Yuan, kalian semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Gumam Lindong dengan tekadnya. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah itu, ia mengeluarkan jubah hitam dari tas Qiankunnya, dan menutupi Ying Huan yang tertidur pulas. Baru kemudian dia duduk. Namun, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditutup. Jelas, tidak mungkin baginya untuk menutup mata juga, dan beristirahat ketika mereka berada dalam keadaan yang berbahaya. Oleh karena itu, Lindong tetap membuka matanya, dan mempertahankan kewaspadaan tinggi sepanjang malam. Bulu mata seorang wanita muda berkedut, ketika sinar pertama matahari pagi menusuk langit. Dia dengan cepat membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah, mata cerah pemuda yang duduk di depannya. Apakah kamu beristirahat dengan baik? Tanya Lindong. Lindong memperhatikan saat Ying Huan bangun. Aura yang terakhir jelas jauh lebih baik dari kemarin. Kamu tidak tidur ya? Bukannya menjawab, Ying Huan malah bertanya balik. Ying Huan sangat jeli. Dia telah melihat sedikit kelelahan yang melintas di mata Lindong. Jelas, dia tetap waspada sepanjang malam untuk berjaga-jaga. Lindong meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah melangkah maju, dan menyimpan jubah hitam miliknya. Ying Huan memiringkan kepalanya dan mengamatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Sejak kamu memasuki Daosek, aku bisa mengatakan, bahwa kamu telah berhati-hati dan sangat berhati-hati. Bukankah itu sangat melelahkan?" Tanya Ying Huan. "Melelahkan? Hahaha," ucap Lindong sambil tertawa. Lindong tertawa. Dia menatap wanita muda di depannya dan segera berkata, "Sejak kamu dilahirkan, kamu tinggal di sekte ini yang membuat banyak orang iri. Aku di sisi lain, berasal dari keluarga cabang dari kekaisaran peringkat rendah. Sejak muda, aku mempunyai musuh, yang bisa melenyapkan seluruh keluarga aku dengan satu jari. Walaupun aku membencinya sampai ke inti pada saat itu, aku tidak dapat mengekspresikan emosi aku. Yang bisa aku lakukan adalah berlatih dengan rajin, sampai aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Hanya pada saat lemah seperti itu, aku nyaris tidak bisa melindungi keluargaku. Aku tidak memiliki siapapun di belakang aku sebagai pendukung. Karena itu, aku harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana lagi orang seperti aku, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, bisa menjadi juara perang 100 kerajaan?" Jawab Lindong sambil curhat. Ying Huan terdiam, ketika dia menatap pria muda yang sedikit tersenyum di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan, cobaan apa yang telah dia laluinya. "Apa yang terjadi dengan musuhmu itu?" tanya Ying Huan. "Aku membunuhnya di atas 100 Empire Mountain," jawab Lindong. Lindong mengangkat bahu, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan mengangguk dengan lembut. Yang mengejutkan, dia sebenarnya berperilaku baik, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Batu besar yang menghalangi celah, dengan cepat mulai runtuh. Samar-samar, orang bisa mendengar teriakan keras dan keributan dari luar. Mereka akhirnya telah ditemukan. Teriak pemburu Lindong. "Nanti, kamu harus pergi dulu. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi beban jika kamu tetap tinggal," ucap Lindong. Tatapan Lindong berbalik ke arah luar celah, saat ia menghela napas dalam-dalam dan berkata. Ying Huan menggigit bibirnya, saat beberapa sikap keras kepala muncul di matanya. Namun, keras kepala ini secara bertahap menghilang ketika dia melihat punggung di depannya.
Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan mengangguk dengan lembut. Baik, jawab Ying Huan. Belasan sosok melayang di cakrawala yang cerah, saat Yuan Power liar terus memancar dari tubuh mereka. Tatapan mereka saat ini dipenuhi dengan niat jahat yang kaya, saat mereka menatap celah di dinding tebing. Menyembunyikan satu malam saja, itu tidak cukup untukmu, Lindong. Hahaha, teriak Yao Ling. Dengan tangan bersilang di belakang, Yao Ling menatap dingin ke celah hitam pekat itu. Suara dingin dan suramnya membawa aura membunuh, yang tidak bisa disembunyikan dan kemarahannya terdengar. Setelah semalam melakukan pencarian, jelas dia sangat marah. Hidungmu tajam juga, aku yakin, hidungmu pasti bisa bersaing dengan hidung anjing, ucap Lindong. Pada saat ini, tawa pelan muncul dari dalam celah. Setelah itu, batu raksasa terbelah, menyebabkan puing-puing terbang ketika dua sosok terbang keluar dari dalam, sebelum mendarat di puncak gunung. Kedua tokoh itu secara alami Lindong dan Ying Huan. Setelah mengungkapkan dirinya, mata Lindong dengan cepat menyapu langit. Saat ini, ada lebih sedikit orang di sekitarnya, dibandingkan hari kemarin. Namun, line-up ini masih belum bisa diremehkan. Selain Yao Ling, yang paling sulit dihadapi, anggota lain dari Misa Segel Iblis, Su Lei dan Luo Yi, yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, juga hadir. Adapun sisanya, berdasarkan aura mereka semua harus berada pada tahap 7 Yuan Nirvana. 19 panggung Yuan Nirvana, 2 panggung 8 Nirvana Yuan, dan lebih dari 7 orang di panggung 7 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong sudah siap untuk menghadapi barisan yang tangguh itu, dia masih tanpa sadar mengepalkan tangan di lengan bajunya. Ying Huan berdiri di belakang Lindong dan melihat ke arah langit, sementara ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Lindong jauh melebihi apa yang dia tunjukkan di permukaan. Meskipun demikian, dia hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana. Jika kekuatannya murni hanya berdasarkan itu, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Yao Ling saja. Selain itu, ada penjahat lain seperti Su Lei dan Luo Yi, yang berperingkat tinggi dalam daftar buronan sekte. Pijir Ying Huan. Bocah nakal, kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagu, ucap Yao Ling dengan muram, sambil menatap dengan kejam pada pemuda yang berdiri di puncak gunung. Jika kamu dengan patuh menyerahkan benih Yuan abadi-abadi itu, kami dapat membiarkan kamu dan kekasihmu itu mati bersama. Kalau tidak, kami akan menyiksa kamu berdua sampai kamu memohon kematian kamu sendiri. Teriak Yao Ling. Setelah mengatakan pernyataan ini, ekspresi Yao Ling berubah ganas. Aura membunuh yang dipancarkannya mirip dengan ujung pisau, menyebabkan suhu daerah sekitarnya berkurang. Ekspresi Lindong tetap tenang saat dia memiringkan kepalanya sedikit, dan melihat ke arah wanita muda di belakangnya, sebelum dia berkata dengan lembut. Pergilah, ucap Lindong. Setelah dia mendengarnya, Ying Huan tidak bisa membantu, tetapi dengan lembut menggigit bibirnya. Semburat keraguan melintas dengan jelas di matanya. Melihat situasi saat ini, jika dia meninggalkan Lindong di belakang, itu pasti tidak akan menjadi pertanda baik baginya. Bagaimana kalau aku berada di belakang dan membantumu? Aku telah mempelajari suara bodi tanpa bentuk dan harus. Cepat pergilah. Di saat Ying Huan menjawab ucapan Lindong memotong ucapannya dengan menyuruhnya pergi. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lindong memutar kepalanya untuk menatapnya, dan berkata dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Melihat pria muda kurus di depannya, Ying Huan tidak bisa membantu, tetapi mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Dia bisa mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sangat bijaksana dan berhati-hati sejak dia bertemu dengannya. Hati-hati, jawab Ying Huan. Ying Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, sebelum akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Setelah dia melirik pria di depannya dengan ekspresi yang rumit, dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Jangan pernah berpikir bisa pergi dari sini. Su Lei, hentikan dia. Ketika Yao Ling melihat adegan ini, dia malah mencibir sebelum memerintahkan. Baik, jawab Su Lei. Mendengar seruan Yao Ling, Su Lei, yang berdiri di dekatnya, tertawa lebar sebelum menjawab. Dengan injakan kakinya, tubuhnya berubah menjadi kilat saat ia mengejar Ying Huan. Swoosh!
Namun, begitu dia lepas landas, sosok dengan cepat muncul di depannya seperti hantu. Dengan genggaman tangannya, sebatang pohon hitam tua raksasa muncul dalam sekejap di tangannya. Membawa pohon itu sampai ke akarnya, pohon hitam pekat itu membawa kekuatan yang sangat berat, saat dihantamkan ke arah Sulei dengan keras. "Kamu sudah bisa hidup," teriak Sulei. Jelas, bahwa Sulei bukan orang yang mudah menyerah. Setelah menyaksikan penghambatan dari Lindong, dia marah-marah. Dengan genggaman tangannya, pisau petir perak muncul dengan cepat. Dengan memiringkan pedangnya, pisau itu membawa deru guntur, saat pisau itu menebas pohon kuno. Bang! Ketika kedua benda itu bertabrakan, suara metalik yang jernih, bersamaan dengan kekuatan yang menakutkan terbentang di langit. Ketika bilah petirnya berbenturan dengan pohon kuno, ekspresi Sulei tiba-tiba berubah ketika alarm melintas melewati matanya. Itu karena dia menyadari, bahwa ketika bilah petirnya menyentuh pohon kuno itu, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menjadi lamban. Ada sesuatu yang aneh dengan kejadian itu, pikir Sulei. Sulei adalah pria yang memiliki banyak pengalaman. Dengan pikirannya, dia tahu, bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh pohon hitam aneh Lindong. Dengan demikian, tubuhnya segera bergerak ketika ia dengan cepat mencoba mundur. Namun, jelas bahwa Lindong tidak punya niat untuk melakukan pertarungan. Karena situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kesempatan seperti ini. Karenanya, seketika kekuatan Yuan dalam tubuh Sulei menjadi lamban, garis abu-abu di dahi Lindong mulai mengembun dengan cepat. Akhirnya Desolate Demon Eye-nya muncul sekali lagi. Sinar cahaya abu-abu berisi kekuatan yang sangat merusak langsung meledak keluar dari dalam, dan ditembakkan keras ke arah jantung Sulei. Kecepatan sinar abu-abu sangat cepat. Ketika Sulei melihat gerakan membunuh Lindong, dia sangat ketakutan, sehingga keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba untuk mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, dan menciptakan perisai daya Yuan di depannya. Sinar abu-abu hancur dengan kejam terhadap permukaan perisai Yuan Power. Kekuatannya yang sangat merusak, menampakkan dirinya pada saat ini. Beberapa retakan muncul pada perisai Yuan Power yang tampaknya kokoh, sebelum langsung pecah dengan ledakan keras, ketika sinar abu-abu langsung menembusnya. Meskipun perisai Yuan Power tidak berhasil memblokir laser abu-abu, itu telah berhasil memperlambatnya. Sementara itu, Sulei menggunakan kesempatan ini untuk buru-buru mundur. Namun, jelas bahwa kecepatannya tidak sama dengan laser abu-abu. Karena itu, setelah dia mundur 2 langkah, sinar abu-abu itu telah mengenai bahunya dengan kecepatan kilat. Gilep, sebuah pasukan buas dengan gila menyerang bahu Sulei. Kekuatan yang menakutkan itu mengguncang Sulei, dan membuatnya terbang kembali seperti bola meriam. Pada saat yang sama, darah segar keluar dari bahunya. Sulei diam-diam mundur belasan langkah sambil mencengkeram bahunya, yang memuncratkan darah segar. Saat ini, dia agak terkejut. Segera, wajahnya ditutupi oleh ekspresi jahat. Dia agak tidak bisa membayangkan, bahwa dia benar-benar terluka setelah bertarung dengan Lindong untuk pertama kalinya. "Kamu, dasar bajingan kecil, aku akan membantai kamu," teriak Sulei dengan murka. Deru Sulei saat aura merah kemerahan memenuhi matanya. Di saat deru Sulei bergema, Lindong sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan kilat. Pupil hitam pekatnya dipenuhi dengan hawa dingin yang hebat. Mengangkat pohon kuno hitam di tangannya, dia dengan keras mengayunkannya ke tubuh Sulei tanpa menahan diri, merobek-robek udara sambil melakukannya. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di hadapan Sulei, yang baru saja menstabilkan dirinya, dia terhempas sekali lagi. Pada akhirnya, dia dengan keras menabrak tebing gunung, seluruh tubuhnya tertanam dengan dalam ke dalam gunung. "Jika kamu ingin membunuh aku, kamu setidaknya harus siap untuk kehilangan anak buahmu kan?" ucap Lindong. Setelah menghantam Sulei, Lindong memiringkan kepalanya dan menghadap Yao Ling yang sekarang suram, dan ketika bibirnya melengkung menjadi senyum lebar. Aura mengerikan meluap dari senyum itu. Yao Ling melirik Sulei, yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari tebing. Dia memang agak kagum sekarang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Sulei. Namun, Lindong berhasil memukulnya dengan satu serangan. Meskipun agak tak terduga, Lindong sebenarnya sama kejamnya dengan mereka, penjahat yang tangannya ternoda oleh darah di kehidupan yang tak terhitung jumlahnya.
Kekuatan sejati kamu memang jauh lebih kuat daripada apa yang kamu tunjukkan di permukaan, namun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri hari ini? Ejek Yao Ling saat dia tersenyum ramah pada Lindong, sebelum perlahan-lahan berjalan ke depan. Mengikuti langkahnya, fluktuasi yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya dan memenuhi udara. Di bawah fluktuasi ini, bahkan napas Lindong melambat sesaat, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi serius. Tahap 9 Yuan Nirvana, kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang sebelum aku, hanya akan ada satu nasib untuk kamu, yaitu, mati. Teriak Yao Ling. Yao Ling perlahan mengangkat tangannya ke arah Lindong, dan mengepalkannya sebelum tertawa pelan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari aku, ucap Yao Ling yang banyak bacot. Bos, setelah kamu mendapatkan bocah itu, biarkan aku menghiburnya dengan benar. Aku berencana untuk mematahkan setiap tulangnya satu persatu, ucap Sulei. Dengan darah segar, Sulei keluar dari tebing gunung. Dia ingin memotong sosok yang sangat menyesal, dan bahkan auranya sangat putus asa. Jelas, bahwa cedera yang disebabkan oleh serangan cepat Lindong cukup parah. Akibatnya, ekspresinya berubah seram dan sepertinya dia ingin melahap Lindong sepenuhnya. Setelah mendapatkan benih Yuan abadi, aku akan menyerahkannya padamu, jawab Yao Ling. Yao Ling tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lembut memutar lehernya dari sisi ke sisi, dia perlahan melangkah maju. Dari tindakan ini, siapapun dapat mengatakan bahwa ia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Mata Lindong sedikit berkontraksi saat dia menyaksikan Yao Ling perlahan berjalan ke arahnya. Mengambil napas dalam-dalam, aura ganas berkedip di matanya. Dia melanjutkan untuk memperpanjang telapak tangannya, saat 5 buah merah abadi immortal muncul di telapak tangannya. Tuan muda di Dewan kamu ini, telah menghadapi situasi hidup dan mati, yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejaman aku, adalah sesuatu yang kamu tidak akan mengerti. Ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan mengungkapkan seringai mengerikan dan jahat pada Yao Ling dan yang lainnya. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya. Akhirnya, di bawah tatapan dingin Yao Ling dan yang lainnya, dia melanjutkan untuk memasukkan kelima buah Yuan abadi kuno ke dalam mulutnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.